Setiap keterbatasan tersembunyi sebuah potensi yang siap untuk dibangkitkan. Di setiap senyap yang membelenggu ada suara, ada harapan yang siap untuk mengukir karya. Perkenalkan, saya Gusmina Dewi, saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kali ini saya akan berbagi perjalanan bagaimana saya bertugas selama di SMP Negeri 3 Pulau Burung. SMP Negeri 3 Pulau Burung adalah sekolah paling ujung di Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Pelalawan dan berseberangan dengan Tanjung Batu Kota, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Berdasarkan keputusan Kemendikbudristek nomor 160 tahun 2021, lokasi ini menjadikan SMP Negeri 3 Pulau Burung ditetapkan sebagai sekolah di daerah khusus. Untuk menuju ke sekolah ini, dari ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir sangatlah menantang dan membutuhkan waktu tempuh sekitar 6,5 jam. Akses utama yaitu menggunakan transportasi laut selama 4 jam. Kemudian, ketika tiba di kecamatan, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih 23 km yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Dapat dilihat dari video, saya melintasi jalan setapak yang kondisinya sangat bergantung pada cuaca. Jalanan ini akan menjadi licin dan sulit dilalui ketika hujan. Tidak jarang saya mendengar kabar dari peserta didik saya telat datang ke sekolah karena mereka jatuh di perjalanan. Selain melewati akses jalan yang sulit, sekolah menghadapi kendala serius terkait infrastruktur listrik. Terhitung dari 9 Agustus 2025, kami baru saja merasakan listrik menyala 24 jam. Sebelumnya, layanan PLN hanya menyala dari pukul 4 sore hingga 7 pagi. Akibatnya, seluruh kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa aliran listrik, yang secara signifikan menghambat pemanfaatan teknologi dalam belajar. Padahal integrasi digitalisasi merupakan hal yang esensial dalam pembelajaran mendalam. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, pengembangan literasi peserta didik dapat dilakukan secara optimal. Mengingat peserta didik pada saat ini sangat dekat dengan teknologi yaitu ponsel, sehingga hal ini bisa menarik minatnya dalam mengembangkan kemampuan literasi yang berbasis digitalisasi. Tidak hanya masalah listrik, kondisi alam juga turut menjadi saksi nyata perjuangan selama mengabdi. Momen pasang surut air laut yang terjadi setengah bulan sekali menjadi tantangan alam yang signifikan. Ketika air laut menjangkau tingginya lantai sekolah, membuat kami pulang sekolah lebih awal. Bahkan mengganti waktu belajar dengan kerja bakti membersihkan sisa-sisa banjir yang merusak fasilitas sekolah. Berdasarkan situasi yang saya sebutkan, selama mengabdi mengajarkan saya makna sejati dari dedikasi. Namun di balik komitmen tersebut muncul kekhawatiran besar saya terhadap masa depan peserta didik. Yang saya rangkum menjadi 3 tantangan yang harus saya selesaikan. Yang pertama, kesenjangan digital dan daya saing. Peserta didik di SMP ini memiliki latar belakang gaptek sejak SD. Minimnya akses listrik dan teknologi di sekolah menyebabkan cara belajar mereka tertinggal jauh dari siswa perkotaan. Hal ini menimbulkan resiko serius, kesenjangan teknologi atau gaptek yang akan menghambat peluang mereka untuk bersaing dan berkembang di jenjang pendidikan berikutnya. Kedua, rendahnya minat literasi. Terdapat beberapa tantangan dalam meningkatkan minat literasi siswa. Oleh karena itu, diperlukan integrasi literasi dengan digitalisasi yang relevan dan menarik untuk memicu belajar mereka, mengingat mereka sangat dekat dengan yang namanya ponsel. Sehingga saya merasa tertantang untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka.
Untuk menjawab tantangan yang saya sebutkan, maka diperlukan aksi nyata. Aksi ini diwujudkan melalui transformasi literasi dan digital berbasis adaptasi media ponsel. Saya membaginya menjadi 3 sumber daya, yakni saya pribadi, kemudian aksi penguatan kapasitas guru, dan yang ketiga pemberdayaan peserta didik. Untuk aksi saya pribadi, yang pertama saya mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hilir untuk memperoleh banyak pengetahuan dan keterampilan mengenai kepemimpinan pendidikan dan mendorong saya untuk melakukan inovasi pembelajaran terutama pada sekolah 3T. Yang kedua, saya mengikuti lomba guru berprestasi. Alhamdulillah mendapatkan juara 2 tingkat Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini saya lakukan untuk membuka peluang relasi dan juga hasil juara dapat saya gunakan untuk pendanaan seperti pembelian paket internet untuk media mengajar. Ketiga, saya aktif mengikuti webinar pembelajaran mendalam atau deep learning. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan konsep pembelajaran mendalam tersebut dengan literasi berbasis digitalisasi. Terakhir, saya aktif menulis di media sebagai upaya untuk memperkenalkan sekolah tempat saya bertugas dan berbagi kisah inspiratif pengabdian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik serta membuka dukungan untuk sekolah. Beberapa tulisan saya terbit di media massa seperti koran Pos Metro maupun website. Aksi yang kedua adalah penguatan kapasitas guru. Untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas, diperlukan kolaborasi yang kuat antara kepala sekolah dan sesama guru. Saya berinisiatif untuk menciptakan ekosistem belajar yang suportif bagi semua guru, yakni dengan membentuk komunitas belajar yang bernama Kupas Tuntas. Kemudian melakukan pendampingan pemanfaatan teknologi sederhana seperti pemanfaatan Canva, CapCut, dan aplikasi lainnya. Aksi yang terakhir adalah pemberdayaan peserta didik. Untuk memastikan peserta didik tidak tertinggal dengan peserta didik yang ada di perkotaan, saya memfokuskan pada 2 hal, yakni literasi dan digitalisasi. Walaupun dengan alat seadanya, yaitu mengubah ponsel milik pribadi siswa menjadi alat pembelajaran utama. Saya memperkenalkan siswa dengan Canva, CapCut, Quizzes, berbagai aplikasi AI, dan aplikasi lainnya yang menunjang pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menjembatani kesenjangan digital dan membekali mereka keterampilan teknologi esensial sebelum mereka melanjutkan ke sekolah di perkotaan. Yang kedua, saya membentuk komunitas menulis. Sebagai guru bahasa Indonesia, saya memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan literasi peserta didik saya. Salah satu upayanya yakni membentuk komunitas menulis sebagai wadah untuk mengasah keterampilan literasi, baik naratif maupun ekspresif. Ternyata aksi yang saya lakukan membuahkan hasil, yakni mahirnya peserta didik dalam hal digitalisasi. Peserta didik tidak lagi gaptek bahkan menunjukkan kemahirannya. Mereka mampu mendesain, mengedit video untuk materi pembelajaran seperti poster, infografis, dan membuat video pendek. Tugas-tugas yang dihasilkan pun menjadi produk yang berkualitas yang dapat di-share di YouTube. Hal ini selaras dengan pembelajaran mendalam bagian mengaplikasikan, dan murid juga mengalami prinsip pembelajaran seperti bermakna dan menggembirakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Skill yang kedua adalah meningkatnya budaya literasi yang menghasilkan karya antologi cerpen. Yang menjadi gong dari upaya yang dilakukan ini adalah peserta didik saya menghasilkan antologi cerpen yang berjudul Pena Muda. Ini merupakan karya kolaboratif yang tidak hanya menjadi bukti fisik kualitas literasi, namun dapat dijadikan media pembelajaran yang relevan bagi generasi berikutnya. Dan tentunya akan menjadi media promosi untuk memperkenalkan sekolah di publik. Alhamdulillah, dari best practice yang saya lakukan ini mendapat respon positif dari warga sekolah. Berikut adalah umpan balik dari kepala sekolah, kedepannya maupun peserta didik. Bisa diterapkan di setiap mapel oleh Bapak Ibu guru yang memegang mapel atau mata pelajaran yang lain. Apa yang diajarkan itu di kelas bahwasanya sangat mendukung sekali dan sangat menggali potensi-potensi pada anak, minat bakat anak. Belajar dengan Ibu Gusmina sangat menyenangkan. Saya dapat memperoleh ilmu pengetahuan banyak. Saya bisa mendesain foto di Canva, mendesain poster, mengupload video di YouTube, dan lain-lain.